Bab 5, rekor tak terkalahkan waktu mengalir seperti sungai. 9 tahun berlalu dalam sekejap. Pagi-pagi sekali, saat matahari baru saja mulai terbit di atas cakrawala. Banyak anggota junior klan Ni berkumpul di alun-alun umum. Beberapa duduk bersila, menghirup dan menghembuskan energi spiritual surga dan bumi yang samar. Sementara yang lain mengerjakan teknik bertarung mereka, bertukar pukulan yang mengirimkan ledakan udara ke segala arah. Di sudut alun-alun yang luas, sekelompok anak-anak berusia 10 tahun dari klan Ni dengan penuh kebencian melihat ke bawah jalan batu ke timur mereka, dengan tangan terkepal. Dia hanya berada di level ketiga Ki Refining. Saya tidak percaya bahwa dia bisa menang setiap saat. Setelah membuat terobosan lain kemarin, aku akan memberinya pelajaran yang sangat berkesan hari ini. Setelah 9 tahun, Nihong yang berusia 10 tahun, berdasarkan manik-manik yang diperolehnya dalam undian 9 tahun yang lalu, telah berhasil berkultivasi ke tingkat ke-6 Ki Refining. Ujung jari tangan kirinya berkedip dengan sedikit aura listrik saat dia menggertakkan giginya karena marah. "Kakak Hong," kata Ni Yuan, "mengetahui tentang terobosanmu baru-baru ini. Dia seharusnya tidak berani muncul hari ini, kan?" Ni Hong menggelengkan kepalanya. "Tidak, dia pasti akan datang. Saya tahu dia, seorang tetua tamu dari klan Ni, Wu Tao. Memimpin sekelompok anak laki-laki dan perempuan muda dari klan Ni dalam budidaya. Sebagian besar anak muda berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Dan setiap anggota kelompok kadang-kadang melemparkan pandangan penasaran ke arah bagian alun-alun tempat Ni Tian diharapkan muncul. Tiba-tiba, dari jalan batu yang panjang dan sempit menuju ke timur, suara nyaring seorang pemuda bisa terdengar. "Ni Yuan, apakah kamu yang mengatakan aku tidak akan berani datang sekarang?" Ni Tian muncul, yang sekarang jauh lebih tinggi dari rekan-rekannya. Ini dia datang, mengetahui fakta bahwa Nihong telah mencapai tingkat ke-6 Ki Refining. Dia masih berani datang. Dia punya beberapa nyali. Menarik. Setelah mendengar suara yang familiar, anak laki-laki dan perempuan lain dari klan Ni yang sedikit lebih tua menjadi ceria dan bersemangat. Mereka yang berkultivasi secara bertahap berdiri. Mereka yang sedang berlatih gerakan pertarungan fisik mereka tiba-tiba berhenti. Satu demi satu, mereka semua berbalik untuk menatap Ni Tian. Di mata mereka Ni Tian berbeda. 9 tahun telah berlalu sejak konvensi pengundian itu, namun Ni Tian belum menunjukkan atribut kultivasi khusus. Tulang hewan yang dia menangkan gagal beresonansi dengan energi spiritualnya. Sebaliknya, Ni Hong, Ni Yuan, dan yang lainnya, setelah menentukan atribut kekuatan spiritual mereka, mulai mengolah mantra spiritual tertentu. Dengan bantuan alat spiritual yang mereka peroleh dari konvensi pengundian, kecepatan kultivasi mereka telah berkembang dengan cepat dan hebat. Sementara itu, Ni Tian masih berkultivasi menggunakan mantra pemurnian Ki paling dasar. Kemajuan kultivasi Ni Tian yang lambat membuatnya menjadi sasaran ejekan rahasia di antara orang-orang. Baik ketua klan Ni Donghai maupun Ni Qian tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Namun, yang mengejutkan semua orang, tubuh Ni Tian tumbuh lebih kuat dan lebih kuat. Yang memungkinkan dia untuk melawan anak-anak pada usia yang sama tanpa dirugikan karena tingkat pemurnian Ki yang rendah. Sebaliknya, dalam 9 tahun terakhir, setiap rekan yang telah melawan Ni Tian akhirnya kalah. Hingga hari ini, Ni Tian telah mempertahankan rekor tak terkalahkan. Alasan mengapa mereka memperhatikan pertempuran Ni Tian adalah karena mereka ingin tahu kapan keunggulan kekuatan fisiknya yang luar biasa akan hilang. Ni Hong, yang telah maju ke tingkat ke-6 Ki Refining kemarin, membawa kekuatan petir yang kuat dalam kekuatan spiritual batinnya. Semua orang yakin bahwa rekor tak terkalahkan Ni Tian akan berakhir dalam pertempuran hari ini. Karena itu, mereka diam-diam menantikan pertarungan ini. Ni Tian berjalan ke arah mereka. Dan saat dia melirik Ni Yuan, dia menantang, "Ni Yuan, kamu yang sebelumnya mengejekku, kan? Bagaimana kalau kita berdua mencobanya sekarang?" Kultivasi Ni Yuan telah mencapai tingkat ke-5 dari Ki Refining, namun menghadapi tatapan Ni Tian, dia tiba-tiba tampak agak pemalu. Dia mundur setengah langkah tanpa sadar. Mengancam dengan cara tetapi hati pengecut, dia berkata, "Ni Tian, lawanmu hari ini adalah saudara Hong. Jika kamu masih bisa berdiri setelah pertempuranmu dengan saudara Hong, maka aku akan melawanmu sendiri." "Tak tahu malu," bisik Ni Yu, seorang gadis dengan rambut terbungkus kepang di atas kepalanya. "Baik, terserah," kata Ni Tian dengan ketidakpedulian dan penghinaan total.
Untuk melawanmu, aku bahkan tidak perlu mengeluarkan yang terbaik. Kamu, wajah Ni Yuan dipenuhi dengan kemarahan. Minggir, kalian semua, Ni Hong berteriak keras, memberi isyarat kepada anak-anak lain untuk menjauh. Sementara itu, tinju kanannya sudah tertutup benang cian petir. Setelah mendengar kata-kata Ni Hong, semua anak di sekitarnya melangkah mundur, memberi ruang untuk dia dan Ni Tian. Di tengah alun-alun, Wu Tao, bersama dengan remaja yang lebih tua dari klan Ni, dapat melihat bahwa pertempuran akan segera dimulai. Mereka semua mulai berkumpul di sudut itu, tertawa dan mengobrol tentang masalah itu. Ni Donghai sedang berdiri di balkon istana batu yang tinggi, dengan kedua tangannya di dinding batu, saat dia melihat ke bawah ke alun-alun. Selama 9 tahun terakhir, Ni Donghai memanfaatkan kekuatan yang dia miliki sebagai kepala klan Ni dan mencoba segala cara untuk mengumpulkan informasi tentang pria yang membuat Ni Jin terbunuh. Sayangnya, sejauh ini, dia belum menerima sepatah kata pun tentang keberadaan pria itu. Seolah-olah pria itu muncul entah dari mana dan kemudian menghilang ke udara. Satu-satunya yang tersisa adalah Ni Tian, yang akan melawan Ni Hong di alun-alun ini. Di sisi lain, kondisi fisik Ni Donghai semakin memburuk dari hari ke hari. Tubuhnya yang dulu tinggi dan perkasa kini telah berubah menjadi sekantong tulang. Bahkan orang yang paling tidak jeli pun bisa tahu dengan sekali pandang bahwa waktunya hampir habis. Menyaksikan Ni Tian memenangkan pertempuran melawan rekan-rekannya lagi dan lagi dari balkon yang tinggi menjadi salah satu dari sedikit kegembiraannya. Tapi dia juga mengerti bahwa karena Ni Tian memiliki basis kultivasi yang buruk dan hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik, dia akhirnya akan dikalahkan suatu hari nanti. Dia juga tahu bahwa begitu Ni Tian dikalahkan, itu akan menandai akhir dari kekuatan fisiknya sebagai keuntungannya. Sejak saat itu, kesenjangan antara Ni Tian dan rekan-rekannya akan tumbuh semakin besar. Karena basis kultivasi anak-anak itu akan meningkat jauh lebih cepat. Akankah hari ini, Ni Donghai bergumam pada dirinya sendiri. BZZZ, BZZZ. Suara aneh keluar dari tinju Ni Hong, yang memancarkan aura listrik. Kemudian Ni Hong berteriak keras, sebelum tiba-tiba bergegas menuju Ni Tian. Yah, dia memang sedikit lebih cepat dan lebih ganas dari sebelumnya. Ni Tian tersenyum pada Ni Hong, yang menukik ke arahnya dengan seluruh kekuatannya. Namun, Ni Tian tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan mengambil langkah berani ke depan. Sebelum dia dengan kejam bertemu tinju kanan Ni Hong dengan tinjunya yang jauh lebih besar. Bang! Bentrokan kedua tinju membuat suara teredam, sebelum momentum gelombang Ni Hong tiba-tiba berhenti. Ni Tian mundur 2 langkah, mengepalkan tinjunya dan meringis kesakitan. Saat dia mengayunkan lengannya, jejak aura listrik menyembur menjauh dari tinjunya. Kerumunan melihat dari dekat punggung tangan Ni Tian dan melihat luka bakar hitam yang jelas. Sementara level ke-6 Qi Refining hanya 1 level lebih tinggi dari level ke-5. Ada perbedaan penting. Tingkat ke-6 memungkinkan kekuatan spiritual dilepaskan keluar tubuh, dan kekuatan petir yang terkandung dalam kekuatan spiritualnya mampu menembus tubuh lawan. Ni Xian, berusia 14 tahun dari cabang klan Ni yang sudah berkultivasi ke Qi Refining tingkat ke-8, menatap Ni Tian dalam-dalam sebelum dia menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Dengan setiap tabrakan dari 2 tinju mereka, Ni Hong akan meninggalkan kerusakan petir dengan melepaskan kekuatan spiritualnya ke dalam tubuh Ni Tian. Petir akan melumpuhkan otot-ototnya, membuat seluruh tubuhnya sakit dan mati rasa. Oleh karena itu ia harus menyisihkan sebagian energinya untuk menahan erosi yang disebabkan oleh sisa petir di tubuhnya. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum dia kehilangan kapasitas bertarungnya dan menjadi mangsa penghinaan Ni Hong. Melawan seseorang di tingkat ke-6 Qi Refining secara langsung, sementara hanya berada di tingkat ketiga, jelas bukan langkah yang bijaksana. Tetua tamu klan Ni, Wu Tao, mengangguk singkat sebelum dia melirik Ni Xian dengan tatapan kagum dan berkata, Ni Tian telah mengandalkan kekuatan fisiknya untuk bertarung selama bertahun-tahun. Sekarang dia sudah terbiasa bertarung secara langsung karena dia tidak pernah mengalami kekalahan saat melakukannya. Tetapi dia tidak tahu bahwa berada di tingkat ke-6 pemurnian Qi, seseorang dapat melepaskan kekuatan spiritual mereka dari tubuh mereka. Tanpa mengetahui itu, dia pasti akan sangat menderita hari ini. Rekor tak terkalahkannya mungkin akan berakhir dengan pertarungan ini. Terus terang, itu semua karena bakatnya yang buruk, kata Ni Xian.
Jika dia juga memiliki atribut unik dalam kekuatan spiritualnya seperti Nihong, dia akan mampu mengalahkan Nihong dengan mudah. Apakah kamu merasakannya? Petir sekali lagi melintas di sekitar kepalan tangan Nihong saat dia dengan dingin menatap lengan melambai Nitian. Kekuatan petir kecil yang kutinggalkan di kepalan tanganmu telah menyebar ke lenganmu, bukan? Bagaimana rasanya? Lenganmu itu menjadi sakit dan mati rasa, bukan? Sedikit, Nitian menyeringai. Meskipun dia jelas kesakitan, tapi aku baik-baik saja. Itu tidak terlalu mempengaruhi saya. Masih ingin bermain tangguh? Nihong terlihat sangat bersemangat. Setelah dikalahkan secara berturut-turut selama 9 tahun, dia akhirnya melihat secercah harapan dalam pertempuran ini. Tidak mempengaruhimu, ya. Ambil beberapa lagi. Bang bang, bang bang bang. Tinju Nihong datang seperti tembakan meriam. Yang mengejutkan semua orang, Nitian tidak menghindar. Dia membiarkan mereka membantingnya tanpa henti, dan seperti sebelumnya. Dia terus melawan balik. Setelah 10 putaran, Nihong berhenti, terengah-engah, saat dia melihat Nitian dengan ganas. Kedua tangan Nitian sehitam arang hangus. Dengan percikan petir kecil yang terus-menerus terbang keluar dari lengannya. Semua orang tahu bahwa lengannya menjadi agak kaku saat dia melambaikannya. Namun mata Nitian menunjukkan keinginan bersemangat tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk bertarung. Seperti binatang buas muda yang akhirnya terbangun, dia meraung ke arah Nihong. Biarkan mereka datang. Kenapa kamu berhenti? Ayo, jangan berhenti. Sepertinya dia adalah orang yang berada di... Bab 6, kekuatan yang tidak diketahui. Kamu tidak takut mati, ya? Kata Nihong. Wu Tao menggelengkan kepalanya sedikit dan berpikir. Dengan kultivasinya 3 tingkat lebih tinggi, kekuatan fisik rendah Nihong telah sepenuhnya dinetralkan. Kekuatan spiritualnya yang meluap telah meninggalkan gelombang petir yang tak henti-hentinya menghantam daging Nitian. Tidak perlu melanjutkan pertempuran ini. Jika tidak, Nitian mengerutkan kening dan berkata, jika ini terus berlanjut, Nitian mungkin akan terluka parah atau bahkan cacat seumur hidupnya. Meskipun kami mendorong pertempuran di dalam klan, itu hanya diperbolehkan dengan syarat tidak terlalu berlebihan. Tuan Wu, apakah menurutmu kita harus menghentikan pertarungan mereka? Iya, jawab Wu Tao. Jika mereka bersikeras bertarung, aku khawatir Nitian akan sangat terluka. Tepat ketika dia akan melanjutkan berbicara, dia merasakan seseorang di kejauhan menatapnya. Tanpa sadar, dia menelusuri sumber tatapan itu. Kakek Nihong, Ni Beichuan, telah muncul di sudut barat daya alun-alun tanpa diketahui oleh siapapun. Dia berdiri di sana dengan tangan terlipat di belakang, menatap Wu Tao dengan ekspresi mendalam. Seolah-olah dia tahu dia akan mencoba menghentikan pertarungan. Ekspresi Wu Tao berkedip, mulutnya yang terbuka tidak mengeluarkan suara, sebaliknya dia menghela nafas dalam hati. Dia adalah tetua tamu klan Ni yang, secara kebetulan, direkrut oleh Ni Beichuan. Dia jelas mengerti bahwa waktu Ni Donghai terbatas dan Ni Beichuan akan menggantikannya dalam waktu dekat. Dia tahu bahwa jika dia masih ingin terus bekerja untuk klan Ni, dia harus memahami situasi dan melakukan hal yang cerdas. Ni Xian dengan cepat mengikuti pandangannya dan melihat Ni Beichuan berdiri tidak terlalu jauh. Bapak, katanya lembut, ada hal-hal tertentu yang baik Anda maupun saya tidak bisa melakukan apa-apa. Wu Tao dengan lembut menepuk bahu Ni Xian. Bangun dirimu. Saya harap Anda dapat menerobos ke tingkat ke-9 Ki Refining sesegera mungkin dan mendapatkan bantuan Sekte Cloud Soaring. Pada akhirnya, kamu hanyalah keturunan dari cabang klan Ni. Hanya ketika Anda menjadi murid Sekte Cloud Soaring Anda akan memiliki suara di klan Ni. Ekspresi jijik bisa dilihat di wajah muda dan kekanak-kanakan Ni Xian. Tapi dia mengangguk dan menahan diri untuk tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada platform tinggi di kuil batu, wajah Ni Donghai tiba-tiba berubah sangat muram saat ia melihat saudara kedua Ni Beichuan, dan dengan cepat menyadari mengapa Wu Tao tidak menghentikan pertarungan sehalus itu. Hanya karena aku belum menyerahkan posisiku, Ni Donghai berkata pada dirinya sendiri, kebencian mendidih di dalam. Bang, 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 melihat lapisan perak kemenangan, semangat Nihong melonjak. Sekali lagi dia menyerang Nitian, dan petir cian yang berkilauan terus mengalir dari tinjunya ke tubuh Nitian. Kedua tangan Nitian menjadi hitam seperti besi, dan gumpalan asap hitam bahkan keluar dari sela-sela jarinya. Lengan bajunya hancur berkeping-keping dan benang petir yang menyerupai ular cian kecil menari-nari di lengan telanjangnya.
Semakin banyak utas petir menyusup ke tubuhnya, di mana mereka berkumpul dan membangun menjadi tali. Bukuk-bukuk, Nitian tidak bisa membantu tetapi mundur. Di bawah serangan ganas Nihong. Setiap kali dia mengangkat tangannya untuk bertahan, gerakannya menjadi lebih kaku dan tidak berdaya. Dia benar-benar lupa tentang rasa sakit di lengannya, meskipun dahinya dipenuhi keringat. Matanya seperti bintang yang terang dan bersinar di langit malam, penuh dengan misteri yang dalam. Kamu sudah selesai. Haha. Nihong tertawa penuh semangat saat tinjunya yang dilingkari petir menembus pertahanan lamban Nitian, dengan kejam menekan dadanya. Tidak, Wu Tao berteriak tanpa sadar. Nisian juga tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, Nihong, berhenti. Di platform tinggi, wajah Ni Donghai dipenuhi keringat, terengah-engah tanpa henti. Seolah-olah dia bahkan lebih lelah daripada Nitian. Matanya dingin seperti air danau saat dia memelototi Ni Beichuan yang tenang dan tenang, berharap mendengarnya membatalkan pertarungan ini. Namun Ni Beichuan tidak mengatakan sepatah kata pun. Berdebar, 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 detak jantung Nitian tumbuh lebih cepat dan lebih kuat. Saat dia melihat tinju Nihong dengan cepat mendekati dadanya, dia merasa ada semacam kekuatan di tubuhnya, hampir meledak. Namun, ketika dia ingin menarik dukungan dari kekuatan itu, dia tidak dapat menemukannya. Yang ia rasakan hanyalah rasa sakit dan mati rasa di sekujur tubuhnya. Tiba-tiba, kemarahan dan keputusasaan mengambil alih ketika dia menyadari bahwa kekuatan itu menolak untuk bekerja sama. Bukuk-bukuk, bukuk-bukuk, diliputi oleh kemarahan dan keputusasaan. Detak jantungnya sekali lagi dipercepat. Dia tidak menyadarinya, tetapi jantungnya mulai berpacu 2 kali lebih cepat dari biasanya di antara sambaran petir itu. Tepat pada saat itu, sepertinya suara sorakan keluar dari daging dan organnya. Pada saat itu, dia tidak lagi terpengaruh sedikit pun oleh sisa petir yang tersisa di dalam dirinya. Tiba-tiba, kekuatan barbar meledak keluar dari dalam dagingnya. Suara mendesing, sebelum tinju mematikan Nihong bisa menabrak tulang rusuknya. Dia dengan cepat mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan tangan Nihong dengan presisi tinggi. Tangan Nihong berhenti hanya setengah inci dari tubuh Nitian dan tidak bisa bergerak maju sama sekali. Dengan tinjunya dihentikan tiba-tiba. Wajah bersemangat Nihong segera diambil alih oleh kebingungan, seolah-olah dia tidak bisa memahami apa yang baru saja terjadi. Pada saat berikutnya, Nitian mengangkat kakinya dan menendang perut Nihong dengan keras. Bang! Tangan Nihong masih dipegang erat, membuatnya tidak mungkin untuk melarikan diri. Di bawah dampak tendangan kuat Nitian, tubuh bagian bawah Nihong terlempar ke udara seperti ayunan. Saat tubuh bagian bawah terbang Nihong berayun kembali karena gravitasi. Nitian menarik salah satu kakinya sebelum dia dengan paksa menghancurkan tulang rusuk bawah Nihong dengan lututnya. Kaca, oh www. Suara retak tulang terdengar. Bersama dengan Nihong berteriak seperti babi yang disembelih. Baru kemudian Nitian melepaskan cengkeramannya di pergelangan tangan Nihong. Dia membeku. Dan ekspresi aneh muncul di wajahnya saat dia mencoba menenangkan diri dan mencari sumber kekuatan yang tiba-tiba dan liar itu. Namun, dengan krisis yang mereda dan dunia batinnya menjadi tenang kembali, jantungnya yang berdebar kencang juga dengan cepat kembali normal. Kekuatan yang melonjak itu sepertinya langsung menghilang ke anggota tubuh dan dagingnya, dan tidak bisa lagi dirasakan. Aneh, Nitian bahkan tidak melirik Nihong. Merajut alisnya. Dia tampak benar-benar asyik dengan dunianya sendiri. Nihong meringkuk di tanah. Kejang seperti udang seukuran manusia dan mengeluarkan tangisan menusuk telinga yang menyakiti gendang telinga semua orang. Wajah Nisian penuh dengan keheranan. Bagaimana bisa? Wu Tao, kaget dan bingung, menatap Nitian, yang tenggelam dalam pikirannya, dan Nihong, yang tak henti-hentinya berteriak kesakitan. Setiap anak muda klan Ni yang menyaksikan pertarungan diliputi oleh pembalikan situasi yang tiba-tiba, dan tidak tahu harus berbuat apa. Ni Yuan, yang telah berteriak untuk memberi Nitian pelajaran setelah Nihong, sekarang melihat Nihong yang sangat menyedihkan. Matanya dengan cepat dipenuhi ketakutan, dan dia mulai meringkuk dengan tenang. Meskipun tinju Nitian gelap gulita, dengan asap hitam membubung dari celah di antara jari-jarinya, dia berdiri di sana tak tergoyahkan seperti gunung. Sebaliknya, Nihong berbaring di tanah, memenuhi udara dengan tangisan keras. Pada saat ini, sepertinya Nitian telah meninggalkan bekas luka permanen di lubuk hati Nihong. Di platform tinggi kuil batu,
Ni Donghai hampir pingsan setelah mengalami pembalikan yang begitu besar. Tubuhnya yang kurus hampir tidak bisa berdiri saat dia bersandar di pagar batu. Matanya, cerah seperti sinar terakhir matahari terbenam, menatap Nitian dan bersinar dengan cahaya